Saya nggak pengen suami saya tahu. Nih, oh Surabaya, apa? Perempuan-perempuan yang kena gangguan mental ini hanya kita-kita yang kakek penggawe ya. Hidupnya itu nggak fun gitu loh. Karena suaminya tidak suka dia berjualan. Yo nek kesel mandeko, yo nek mumet ngaliyo, gitu. Loh, ya dipilih satu dulu toh Bu, gitu. Kebayang dong, gak ada internetnya, gitu loh. Satu kata, banyak sekali yang ngenes. Oke, saya Belinda Andiana dari Surabaya. Saya seorang florist, tapi juga banyak, istilahnya sering membantu teman-teman UMKM, mendampingi mereka dalam bertumbuh. Saya juga bergabung di dalam FPPI Kota Surabaya. FPPI itu Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia. Di situ kegiatan-kegiatan kami itu bisa lebih terarah dalam membantu atau memberdayakan perempuan-perempuan yang ada di Surabaya khususnya. Gitu. Wah, kalau apa aja yang terjadi banyak, banyak. Mulai dari yang seneng, yang sedih, yang mangkel gitu kan, itu banyak gitu kan. Contoh kasus aja, ada teman-teman yang mereka udah semangat nih gitu kan, untuk ya Bu, saya mau buka usaha gini-gini. Oke, mau buka usaha apa? ABCD gitu kan. Loh, kok banyak? Saya bilang gitu. Iya Bu, karena tetangga saya itu begini, yang ini begini, jadi saya kepengen Bu. Loh, ya dipilih satu dulu toh Bu, gitu. Nggak bisa ya Bu semuanya. Loh, bukan nggak bisa. Jadi mereka ini antusiasmenya untuk berusaha besar, tapi mereka belum memahami bahwa setiap usaha itu gak cuman oke, aku dodolan beras, oke, aku dodolan pecel, nggak begitu. Ada proses, ada kemudian apalagi sekarang di Surabaya semua UMKM harus punya legalitas gitu kan, termasuk kalau jual makanan harus punya sertifikasi halal. Nah itu semua kan pasti butuh proses yang tidak pendek ya gitu kan, proses yang cukup panjang, cukup menguras energi gitu kan. Nah itu yang sering terjadi di lapangan, mereka ketidakpahaman ini gitu loh, seperti itu. Satu kata, banyak sekali yang ngenes gitu. Kenapa aku bilang ngenes? Banyak ibu-ibu tuh yang, ya kalau aku bilang senior ya gitu, udah sepuh gitu kan, masih punya semangat usaha, handphonenya aja masih poliponik, Candy Bar hitam putih gitu kan. Kebayang dong, gak ada internetnya gitu loh. Terus mereka tiba-tiba harus mendaftar ke secara online dengan segala macam legalitas yang dibutuhkan. Nah, jadi itu banyak yang ibu-ibu yang seperti itu, banyak mbak-mbak yang seperti itu pun banyak. Saya bilang mbak-mbak itu karena ada yang usianya juga nggak beda jauh dengan saya gitu kan. Jadi itu banyak ya masih seperti itu. Cuman mereka ini banyak kemudian ya dibantulah oleh lingkungan gitu kan, oleh sekitarnya itu dibantu. Sayangnya bantuan-bantuan yang sudah mereka dapatkan ini ternyata menjadi bumerang. Kenapa? Ya ada contoh kasus, boleh ya aku cerita ya. Contoh kasus itu mereka dibantu, tapi yang namanya kalau kita login ke segala macam itu kan pasti ada username, ada password. Nah, username dan passwordnya ini tidak diberikan kepada yang dibantu ini tadi, si mbak dan si ibu ini tadi. Sehingga ketika mereka harus misalnya nih melakukan apa ya, istilahnya menambah usaha atau mau misalnya kayak kemarin memproses untuk halal dan sebagainya, itu mereka kesulitan untuk login lagi ke akunnya. Padahal satu akun itu menggunakan satu NIK, sehingga ketika NIK-nya mereka dipakai, mereka sudah tidak bisa, ya wes lah tak
tak tinggal aja lah gitu, terus aku bikin baru, itu nggak bisa gitu. Nah, kasus-kasus seperti ini cukup banyak. Kemudian ada lagi kasus yang jadi kasihan, mereka tuh bingung gitu kan. Bingung karena akhirnya mereka jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Ada lagi ibu-ibu yang kemudian bisa nih, Mbak ini Mbak catatannya gitu kan. Oh ya, udah saya masuk. Loh Bu, ini ibu usahanya ibu semua. Di datanya itu banyak sekali usahanya. Bilang gitu. Ah, mboten ngertos Mbak, kan gitu. Ding ding, gitu kan. Coba ditanyakan dulu ke suaminya, ke anaknya, gitu kan. Karena memang dalam satu izin usaha itu boleh ada banyak jenis yang masuk. Coba Bu ditelepon aja suaminya Bu, siapa tahu gitu kan. Ya bisa jadi kan suaminya juga memakai nomor yang sama. Ternyata enggak. Ya saya izin, Bu, ini saya hapus ya Bu ya. Karena nanti kaitannya ini karena NIK sudah nyambung dengan pajak, dengan NPWP, nanti kedepannya ya khawatirnya gitu kan, itu menjadi pertanyaan gitu loh. Loh iki ada ini mana, kan seperti itu. Jadi itu banyak kendala-kendala di lapangan seperti itu, termasuk sekarang NIK sudah jadi NPWP itu sudah menggunakan NIK 16 angka. Tidak banyak loh yang tahu bahwa mereka kemudian harus lapor, harus apa kalau dipakai untuk usaha. Jadi kayak gini-gini ya akhirnya kalau saya sih lebih senang, kalau istilah pendampingan itu kan secara umum ya, kalau saya tuh lebih senang nemenin mereka bertumbuh, nemenin mereka berproses gitu kan. Karena saya juga bukan orang yang ngerti semua, kadang-kadang juga ketika ketemu ada masalah itu sama mereka, terus ya udah kita ngobrol bareng, dia enak ya ini ya gitu loh. Karena saya sendiri juga kadang-kadang ada yang nggak paham juga gitu kan. Tapi ya memang di satu sisi seperti tadi dibilang bahwa semua yang online itu menyenangkan, memudahkan, tapi memang ada banyak apa ya, banyak pihak terutama perempuan itu yang nggak ngeh. Kalau saya tanya, Bu emang nggak pernah kenal internet, saya bilang tuh. Ada anak saya make kayak gitu. Terus ibunya tuh handphonenya kenapa tuh? Halah Mbak buat apa kayak gitu. Biar anak saya aja. Gitu kan? Oh ya sudah. Kalau gitu nanti kita daftarnya pakai anaknya ibu ya. Saya telepon anaknya ibu, saya izin. Ada yang seperti itu. Jadi mendaftarkan si ibu ini pakai nama dan akunnya si anak. Tapi ada juga yang Mbak, udah Mbak, nanti pakai teman saya aja. Loh, ya jangan. Kenapa? Saya nggak pengen suami saya tahu. Loh, saya langsung gitu. Bang Surabaya, apa? Ya kan? Apa bojomu gak oleh? Loh, nanti saya nggak dikasih uang belanja lagi, Mbak. Kalau saya punya duit, nanti saya nggak dikasih uang belanja. Loh, ibunya ini loh, mbaknya ini cari duit kan karena uang belanjanya dari suami kurang. Iya. Apa sudah cukup? Ya belum Mbak, anak-anak sekolah loh butuh ini itu. Lah terus ketika mbaknya punya duit, kenapa uang belanjanya diberhentiin? Ya karena kan saya sudah punya uang sendiri. Krik, krik, krik. Yang ada satu ibu itu ya, dia jualan, gitu kan? Dia jualan apa namanya istilahnya pet apa namanya binatang peliharaan, burung, gitu kan? Dia jualan burung. Berawal dari karena memang hobi suaminya memelihara burung, jadi akhirnya dia ngerti, gitu kan? Suaminya ini bekerja di luar kota, gitu kan? Dia bilang, iki tapi bojoku gak ngerti loh Bu, ini aku dodolan iki. Loh terus? Jadi kalau suaminya pulang, itu yang namanya kan dia juga jualan pakan burung dan segala macam, itu dititipkan tetangga, gitu kan istilahnya. Burung gue sudah, yang ada di situ ya sudah kan istilahnya, iya aku ingin nemu mana apa ya alasan lah gitu kan. Kenapa? Karena suaminya tidak suka dia berjualan, gitu kan. Padahal dia berjualan karena itu tadi ada kebutuhan. Which is suaminya itu di luar kota, pulangnya 2 minggu sekali. Lah,
di dalam 2 minggu ini ketika ada kebutuhan yang apa ya di luar apa ya istilahnya di luar kebiasaan lah istilahnya mungkin tak anaknya sekolah butuh apalah apa dia tidak punya dana cadangan istilahnya sehingga dia memutuskan untuk mencari jadi ya gitu dia sampai harus apa ya istilahnya beli-belian gitu loh dia harus tidak jadi kan kasihan ya dia maunya membantu ekonomi keluarga tapi dia harus sembunyi-sembunyi terus seperti yang tadi saya bilang ada yang sudah begitu dia sudah dapat duit tadi kasih duit sama suaminya kan ada yang mungkin suaminya kerjanya yang gajinya harian atau apa gitu ya jadi begitu tahu istrinya dapat orderan kue misalnya hari itu dia nggak dikasih duit padahal maksudnya dia orderan duit tadi dia simpen kan duitnya supaya bisa dipakai untuk kalau tiba-tiba anaknya butuh anaknya masih kecil-kecil gitu kan ada yang istilahnya yo kalau secara ekspresif itu dia lagi ngapain itu di apa ya kalau istilah saya itu disengkakno gitu sama suami ngapain kayak gini ya karena dia misalnya sedang melakukan dian jahit atau dia apa jadi kadang-kadang sampai mereka tuh kalau cerita tuh kadang-kadang ada yang sampai nangis gitu kan lah aku mikir ini kita tuh pendampingan ngajari berusaha tapi kok boleh jadi sesi curhat gitu kan tapi ya akhirnya iya itu yang mungkin selama ini tuh mereka pendam mereka nggak bisa cerita gitu kan ketika ada temen yang mau bantu mereka mau dengerin aja itu kayak udah yang wah heboh gitu ceritanya itu keluar semua gitu loh jadi akhirnya aku mikir oh kasihan juga ya gitu loh maksudnya kita selalu berpikir bahwa perempuan-perempuan yang kena gangguan mental ini hanya kita-kita yang kaken penggawean tapi ternyata di level-level itu juga banyak mereka yang depresi gitu kan mereka yang apa ya ya mungkin tertekan gitu kan di rumahnya sendiri kayak gitu-gitu yo karena mungkin gini mereka yang tak lihat karena mereka tertempa dengan situasi tertempa dengan keadaan jadi mereka tuh merepress itu semua dengan yes pokoknya ya sudah dia nah istilahku boleh jadi kayak robot pagi bangun nyepak no ngene ono pesenan gaya jajan jadi hidupnya tuh nggak fun gitu loh apa ya kayak ya wes bu is ngene lah pokoknya urip gitu loh menurut saya hidup itu harus dinikmati hidup itu harus disyukuri gitu kan kita kita menjalani kehidupan ini bukan hanya sebagai keharusan tapi ya kita hidup itu menikmati gitu loh apapun situasinya tapi mereka ini nggak bisa apa nih bu sing dinikmati karena di benak mereka menikmati hidup itu adalah kalau duitnya banyak kalau kaya raya gitu padahal sebenarnya kan nggak seperti itu tapi ketika kondisinya mereka tidak kaya raya tidak duitnya banyak itu mereka merasa tertekan gitu loh nah ya saya bilang bu banyak-banyak bersyukur ya lo wes bu alhamdulillah nggak gitu bu aku bilang itu bukan cuma bilang alhamdulillah saya bilang itu tapi memang menikmati semua makan cuma sama tutuh sop sama wortel harus benar-benar diambil dalam hati bilang alhamdulillah supaya apa supaya seneng weh enak rek sing liyane lo maaf gak ono duduhe aku ono duduhe lo itu apa hibur diri lo ya itu maksudnya supaya kita tuh selalu senang menularkan kepada anak-anaknya ibu dan segala macam aku bilang karena ketika kita senang ya kita melakukan banyak hal itu juga senang gitu. Tapi kadang hal-hal sederhana seperti itu pun mereka kayak salah bu kayak gitu oh nggak diopo-opo kok seneng-seneng jadi mereka merasa ya itu tadi dari hal yang sederhana aja mereka merasa tidak layak untuk happy tidak layak untuk bahagia itu agak lebih dalam lagi ketika ngobrol sama mereka tuh akhirnya kok gini ya gitu loh yang awalnya tadi maunya cuma membantu mereka ngurus legalitas gitu kan tapi akhirnya jadi terkuak banyak hal yang sebenarnya jauh lebih perlu apa ya dibantu diselesaikan daripada cuma sekedar urusan
bikin legalitas usahanya mereka gitu loh. Betul, bikin legalitas itu penting supaya produk-produk yang mereka jual itu terverifikasi, terjamin kebersihannya, kehalalannya, atau mungkin prosesnya benar, itu memang penting gitu. Tapi jauh di luar itu semua proses yang uh, ketingpringan di mereka itu kayaknya juga banyak yang harus uh, harus diselesaikan. Pernah merilisnya, aku menjauh. Aku memilih untuk menjauh, aku milih untuk make a distance gitu. Untuk sementara waktu untuk sementara waktu kita ya off dulu lah gitu kan. Ya aku healing dengan caraku gitu kan. Aku nyulam atau masang burci di rumah, di kamar, pakai musik, please. Handphone tak silent gitu. Saya dulu ekstrim mematikan paket data, terus keluarga bingung karena saya nggak bisa dihubungi. Sebelumnya lebih ekstrim lagi, handphone tak pateni. Ternyata kemudian saya menyesal, didatengin oleh keluarga ke rumah. Kak, kamu nggak apa-apa. Oke. Padahal aku harus turu. Tapi ternyata di zaman yang serba seperti ini, setiap orang mudah dihubungi, ternyata itu malah menimbulkan kepanikan. Jadi sekarang cuman tak silent gitu kan. Terus aku ya itu tadi ngulam, dengerin musik gitu kan, atau baca gitu. Tapi kudu sedino. Nek cuma sak jam rong jam nggak ngefek gitu. Oh sering. Kok masih terus? Nggak tahu. Mau sampai kapan? Nggak tahu juga. Tapi tetap akan mendampingi mereka. Insya Allah. Jadi karena gini, kadang-kadang mendampingi mereka itu bagian dari saya bersyukur atas apa yang sudah saya terima hingga hari ini. Gitu. Aku juga bukan yang seperti di luaran sana tuh banyak pendamping UKM yang setiap hari waktunya dihabiskan untuk mendampingi. Enggak, aku enggak yang seperti itu. Saya menyadari kondisi diri saya yang ya mampunya itu ya segini gitu kan istilahnya. Saya mampunya mendampingi ya sidik-sidik gitu. Kenapa? Ya sama kayak kita naik pesawat kan, help yourself dan help others gitu loh. Jadi kalau kemudian saya dalam proses membantu itu harus quote unquote mengorbankan diri saya sendiri, ya buat apa? Kan akhirnya membantunya tadi tidak bisa maksimal. Akhirnya malah takutnya membantu itu malah menjadi uh, beban buat orang lain karena kitanya yang tidak oke gitu kan, tidak dalam kondisi yang baik gitu. Jadi ya itu tadi, ya istilahnya kalau saya ngomong sama diri saya sendiri, yo nek kesel mandek kok, yo nek mumet ngali yo, gitu. Semuanya ya itu istilahnya lebih ke arah bagaimana kita mendengarkan diri kita sendiri sih gitu. Jangan pernah berhenti membantu karena membantu itu adalah bagian dari kita bersyukur. Itu aja sih. Sama-sama.